Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, apa kabar dan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia pada program Bincang Cerdas. Dan pada episode kali ini kami sedang berada di PT Taspen Persero kantor cabang Tanjung Pinang. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, masih bersama saya Siska Ramalia. Dan pemirsa, saat ini dunia, Indonesia, dan Provinsi Kepulauan Riau mengalami pandemi virus COVID-19. Dan di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita juga beberapa hari lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan jelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai macam bantuan dari pemerintah akan disalurkan. Salah satunya THR untuk pensiun pegawai negeri sipil yang akan disalurkan melalui PT Taspen Persero. Dan bagaimanakah penyaluran dana THR oleh PT Taspen Persero di tengah pandemi virus COVID-19 ini? Untuk itu kami hadirkan narasumber kami. Yang pertama Bapak Ridwan Mukhtar, selaku Asman Layanan Kepesertaan dari PT Taspen Persero kantor cabang Tanjung Pinang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, dan kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Prasasti Gilang Eka Paksi, selaku Asman Umum dan SDM dari PT Taspen Persero kantor cabang Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Baik Pak, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, tadi seperti kita bilang, kita akan membahas tentang pembagian THR. Bagaimana kebijakan pembagian THR oleh PT Taspen di tengah pandemi ini untuk mengamalkan social distance. Tapi sebelum itu mungkin masih banyak pemirsa yang di rumah belum mengetahui atau mungkin tupoksi kerja secara luasnya PT Taspen. Kita coba ke Bapak Ridwan dulu ya. Baik Pak, sejauh ini apa saja program yang dikelola oleh PT Taspen Persero? Baik Kak Siska, pemirsa TV Kepri di rumah. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan suasana yang kita seperti yang dikatakan Kak Siska tadi, kita mengalami pandemi COVID-19. Mudah-mudahan amal puasa kita dan amal-amalan sunnah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Kak Sista, dahulunya saya akan cerita sedikit ke belakang bahwa dahulunya pensiunan kita atau sekarang kita sebut dengan ASN, Aparatur Sipil Negara, itu tahunnya PT Taspen itu mengelola cuma dua program. Dua program itu program pensiun dan program tabungan hari tua. Pada tahun 2015 itu sudah ada kita mengelola tambah dua program lagi, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Jadi sampai dengan saat ini PT Taspen Persero secara nasional mengelola 4 program. Program pensiun, program tabungan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian. Jadi saat ini 4 yang 4 program, betul. Jadi 2 ini termasuk program baru ya Pak ya? Kalau kita bilang baru juga enggak, tidak soalnya juga, udah ya? dari 2015 Kak Siska. Dari 2015. Dari 2015. Cukup lama juga ya, berarti Sudah nggak baru juga berarti iya, ya Pak ya. Baik Pak, untuk sejauh ini program tersebut memberikan perlindungan pada masa aktif atau saat pensiun? Baik, ada untuk program ini kita bagi dahulu program pensiun dan tabungan hari tua itu melindungi peserta dan keluarganya dari masa aktif sampai masa pensiun. Jadi 2 program tabungan hari tua dan program pensiun melindungi dari masa aktif sampai pensiun. Untuk program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian melindungi ASN-nya. Jadi bukan tidak termasuk keluarga, melindungi ASN selama yang bersangkutan masih aktif. Masih aktif. Ya, dari calon pegawai sampai dengan masa aktif pensiunnya. Berarti tidak hanya PT Taspen ini tidak bergerak hanya untuk pensiunan, tapi justru sudah mulai melindungi dari masa aktif dalam bekerja ya. Betul. Bahkan calon PNS sekalipun ya. Iya, cuman pada jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.
Baik, kita coba beralih ke Bapak Gilang nih. Baik Pak, sejauh ini apa sih hak dari ASN dan PNS aktif? Kalau hak dari ASN dan PNS aktif itu sebenarnya tadi udah dijawab sama Pak Ridwan ya, yang lebih ini. Tapi yang menarik Kak, jadi dimanapun kita sosialisasikan bahwa selama ini ASN atau PNS itu mengenal taspen saat memasuki batas usia pensiun, Kak. Benar sekali. Ya kan, Kak? Nah, yang ingin kita tekankan bahwa hak Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara atau dulunya disebut pegawai negeri sipil itu melekat pada Bapak Ibu saat Bapak Ibu diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, selama menjadi pegawai negeri sipil, kemudian saat memasuki masa purna pensiun, dan sampai dengan tutup usia turun ke istri, suami, sampai dengan anak, Kak. Jadi itu yang kita tekankan, Kak. Jadi hak Bapak Ibu itu melekat dari Bapak Ibu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil sampai dengan tutup usia. Nah, haknya apa aja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan. Ada tabungan hari tua, ada pensiun, ada jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Berarti selama ini dikenal mungkin taspen itu hanya melindungi di saat pensiun saja. Betul. Ya. Jadi sudah terkontaminasi kalangan ini seperti itu. Jadi tapi untuk jaminan kecelakaan sudah ada yang menggunakan sejauh ini? Kalau jaminan kecelakaan kerja semenjak terbit tahun 2015 itu di Tanjung Pinang khususnya atau Kepulauan Riau pada umumnya itu kita sudah menunjuk beberapa rumah sakit rujukan istilahnya, Kak. Jadi di setiap kabupaten kota sudah ada satu rumah sakit untuk penanganan jaminan kecelakaan kerja oleh taspen. Contohnya di Tanjung Pinang itu kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Provinsi Ahmad Tabib. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu melindungi teman-teman ASN tidak hanya ketika tewas aja, Kak, tapi perawatannya pun kita jamin dengan adanya jaminan kecelakaan kerja. Jadi itu udah berjalan, Kak. Tapi sejauh ini sudah ada yang menggunakan? Sudah banyak, Kak. Sudah ada yang menggunakannya di luar layanan kesehatan lainnya mungkin ya? Iya, Kak. Baik Pak, tadi sudah kita berbicara tentang hak ASN, kemudian apa itu kewajiban dari ASN dan PNS aktif? Tadi kalau bicara hak, udah saya jelaskan, sekarang kewajibannya ya, Kak. Jadi kewajibannya Bapak Ibu sebagai ASN yang pertama, untuk Bapak Ibu yang masih aktif, yang kita tekankan yaitu Bapak Ibu selalu mengupdate data diri. Update data diri. Iya, dalam artian ketika ada pasangan muda ASN mempunyai anak, tolong didaftarkan. Ketika anaknya usianya masih usia sekolah, tolong diupdatekan melalui data kepegawaiannya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hak Bapak Ibu. Hak yang diterima itu terpengaruh dari update jumlah keluarga yang Bapak Ibu serahkan kepada bagian kepegawaian. Itu aja kewajibannya. Kemudian untuk yang pensiun nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Ridwan. Mungkin sekarang kita ada namanya autentikasi by smartphone. Jadi Bapak Ibu sebagai penerima pensiun setiap bulan absennya nggak perlu datang ke bank atau pos. Jadi hanya menggunakan smartphone aja. Oke, baik. Nanti kita jelaskan lagi lebih detail kali ya masalah itunya. Baik Pak, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban, salah satunya update data keluarga. Baik Bapak Gilang, Bapak Ridwan, kita jeda sesaat ya. Usai jeda kita sambung lagi. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali bersama narasumber kita dari PT Taspen Persero, kantor cabang Tanjung Pinang. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan dua orang narasumber kami yaitu Bapak Ridwan dan Bapak Gilang dari PT Taspen Persero kantor cabang Tanjung Pinang. Baik Pak, kita kembali lagi. Tadi sudah sedikit Bapak Ridwan jelaskan dan Bapak Gilang jelaskan bahwa di saat ini PT Taspen mempunyai 4 program untuk PNS dan CPNS serta pensiun. Kemudian juga tadi Bapak Gilang sudah menjelaskan hak dan kewajiban. Saya mau beralih ke Bapak Gilang dulu nih di segmen ini. Pak Gilang, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh ASN dan PNS yang akan memasuki usia pensiun? Yang perlu dipersiapkan ini menarik. Jadi Kak Siska, sekarang kita ada satu program namanya Wirausaha Pintar.
atau wirausaha ASN. Jadi selain secara administrasi, ASN itu harus mengurus SK pensiun sebagai dasar kita membayarkan hak pensiun. Kita juga menyiapkan teman-teman ASN yang akan pensiun ini biar nggak kehilangan kesehariannya, Kak. Jadi kita adakan namanya wirausaha pintar, yaitu kita adakan sosialisasi tentang wirausaha apa aja sih pilihan yang bisa diterapkan oleh PNS ketika pensiun. Nah, itu nggak cuma kita sosialisasikan, tapi kita juga ada mentornya. Jadi contoh kita sangat dibekali berarti ya? Betul. Jadi dari misal contoh ada yang memilih untuk menjadi pengusaha jamur tiram. Jadi dari mana bibitnya, gimana pengelolaannya, kemudian sampai ini pasarnya kemana sih gitu. Jadi sangat dibantu bahkan sangat ya. dibantu, dan juga permodalannya pun kita bekerja sama dengan mitra-mitra perbankan untuk membantu memulai usahanya. Luar biasa perhatian PT Taspen pada pensiunan ini ya. Sudah dibekali cara belajarnya, disalurkan, bahkan dipinjamkan lagi dananya. Sudah berapa lama program ini berjalan? Kalau program ini berjalan 2018, yang paling besar itu kemarin kita adakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, waktu itu ada di Bogor. Jadi perwakilan masing-masing dari cabang Taspen di seluruh Indonesia yang berwirausaha, ASN yang berwirausaha, kita kumpulkan di Bogor. Nah, di sana mereka diberikan edukasi, Kak. Diberikan edukasi. Dan langsung waktu itu disambut oleh Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya dengan berwirausaha sebenarnya jadi tidak pensiun juga ya? Ya, kita ada moto bahwa tiada kata pensiun untuk berkarya, Kak. Benar sekali. Jadi sejauh ini bagaimana antusias para pensiunan untuk mengikuti program ini? Luar biasa sih, Kak. Jadi malah sekarang itu ASN yang aktif, loh kok kenapa yang pensiun doang gitu? Oh iya benar, saya juga mau bertanya. Saya juga pengen gitu kan. Nah, cuma kalau itu tidak lagi kita analisa juga, apakah tidak akan mengganggu kegiatan saat aktifnya gitu. Jadi pelayanan program ini memang masih dikhususkan saat ini untuk yang sudah pensiun saja ya? Kita prioritaskan yang prioritaskan untuk yang sudah pensiun. Oke Pak, sejauh ini memasuki masa pensiun, berapa lama waktu pengurusan hak atau klaim di PT Taspen ini? Ini juga perlu kita sampaikan bahwa selama ini mindset teman-teman ASN atau keluarganya bahwa pengurusan ke Taspen itu lama, seminggu, 2 minggu gitu. Bahwa sebenarnya pengurusan di kami itu adalah 1 jam, Kak. 1 jam? 1 jam. Dari mulai kita mengambil nomor antrian sampai dengan pencairan untuk yang tunai, tapi kebanyakan sekarang kan mulai transfer ya, Kak. Jadi 1 jam itu dari mulai dinyatakan sah syaratnya sampai dengan berapa sih haknya, uangnya akan kita transfer besok. Gitu. Tapi untuk pengurusannya 1 jam. Untuk pengurusannya 1 jam dengan syarat-syarat kelengkapannya apa aja? Mungkin bisa diinformasikan. Nah, ini sekarang menarik juga. Jadi syarat untuk mengurus Taspen itu semuanya saya rasa udah ada di dompet masing-masing teman-teman PNS nih. Dalam artian contoh KTP, NPWP. Nah, semuanya pasti ada di dompet teman-teman gitu. Dan rekening pun sekarang udah bisa kita lihat melalui internet banking. Jadi nomornya nggak perlu kita susah-susah segala macam. Jadi untuk pengurusannya sekarang sudah mudah. Kalau untuk pensiunan yang meninggal mungkin dari pihak istri atau anak yang mengurus dengan syarat yang sama? Kalau untuk kasusnya meninggal, Kak, paling kita yang perlu jadi acuan adalah surat kematian, Kak. Tambahannya surat kematian aja. Surat kematian. Apabila istri berarti harus dibuktikan bahwa dia adalah istrinya, berarti ada surat menikah, buku nikah gitu aja. Ditambahin itu. Kalau anaknya gimana? Kalau anaknya ada akte kelahiran, ada kakak atau ijazah. Gitu. Sebenarnya tidak ribet ya Pak, ribet. Asal lengkap aja 1 jam selesai. Baik, kita beralih ke Bapak Ridwan deh. Pak, sejauh ini apa sih hak-hak dari pensiun di Indonesia ini? Secara umum, jika ASN sudah masuki usia pensiun, tentu saja ada pensiun bulanan. Sekarang malah kita sudah membayarkan THR tanggal luar 15 biasa. Mei kemarin. Kemudian
juga ada pensiun janda bagi yang punya istri atau pensiun duda bagi suaminya jika pensiun sendirinya meninggal. Kemudian juga ada hak pensiun yatim jika si anak itu masih memenuhi syarat. Dan memenuhi syarat ini kita ASN tahu semua bahwa ada batasan usia di sini. Benar. 21 sampai 25 gitu kayak. Kemudian apalagi haknya jika si pensiunan meninggal ada uang duka wafat dan asuransi kematian. Yang tadi seperti di awal sekali kita bercerita ini perlindungannya sampai dengan ya ASN-nya masuk usia pensiun. Selama masuk usia pensiun dan itu memenuhi syarat termasuk untuk asuransi kematian anaknya. Untuk asuransi kematian. Dengan berbagai hak yang dimiliki dari asuransi untuk kematian dan kecelakaan, kemudian apa yang menjadi kewajiban para pensiun ini, Pak? Pada saat ini yang awal-awalnya kami meminta data ke pensiunan itu masih melalui ada namanya form SPTB, surat pengesahan tanda bukti diri. Tapi kami melalui analisa kantor pusat ternyata itu memakan waktu dan biaya. Sekarang apa saja kami persingkat saja. Yang kami inginkan dari pensiunan itu yang paling utama sekarang adalah nomor HP yang lebih bagus kalau ada WA-nya. Kenapa kita ingin mudah kontak itu langsung, jadi personal kontak kita ke pensiunan kita. Jadi yang pertama adalah kami ingin dapatkan nomor HP yang syukur-syukur tadi yang WA yang aktif. Yang kedua apa? Kami ingin mendapatkan informasi dari pensiun janda atau pensiun duda jika sudah menikah, ayo dong laporkan ke kami. Jangan menikah lagi ya, benar. Soalnya di sini ada perhitungan-perhitungan tersendiri nanti apakah jika masih ada anak akan turun ke yatimnya. Jadi ada pensiun yatim. Itu yang saat ini kami butuhkan. Yang ketiga, yang terakhir itu kami butuh surat keterangan sekolah jika si anak masih kuliah. Si anak masih kuliah, benar sekali. Jadi data-data yang lengkap agar dari PT Taspen juga mudah menghubungi ya. Ya, jangan nanti sudah mau pencairan baru datang ya, Pak. Betul. Kami ingin kontak itu personal sehingga mudah. Mudah, benar sekali, baik menginformasikan dan layanan. Baik Bapak Ridwan, Bapak Gilang, mohon maaf kita jeda kembali. Usai jeda kita sambung lagi ya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda kita kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan kedua orang narasumber kami dari PT Taspen Persero kantor cabang Tanjung Pinang. Baik Bapak Gilang, Bapak Ridwan, tadi kita sudah membahas tentang hak-hak pensiun, bahkan ada program-program pasca pensiun juga yang disediakan oleh PT Taspen. Dan saya beralih ke Bapak Gilang dulu. Pak Gilang, bagaimana sih Taspen melakukan layanan kepada peserta saat ini terkait wabah COVID-19? Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu sudah ada pencairan THR dari pemerintah untuk para pensiun. Bagaimana kemarin kebijakan dari PT Taspen menyalurkan dana tersebut kepada peserta di tengah pandemi virus COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Terkait wabah COVID-19 ini memang Taspen ada protokol khusus, Kak, khususnya untuk dalam segi pelayanan. Dalam segi pelayanan, kemudian dalam segi protokol pelayanannya pun sedikit berubah, jam layanannya pun sedikit berubah. Jadi yang pertama saya sampaikan yaitu terkait jam layanannya, bahwa selama Ramadan ini jam layanan kita dari jam 9 sampai dengan jam 2. Jam 9 sampai dengan jam 2. Yang kedua, selama adanya wabah COVID-19 ini, pelayanan Taspen untuk sementara kita alihkan di tenda di luar, yaitu untuk mencegah penularan ya Kak, penularan COVID-19. Nah itu mungkin ada ketidaknyamanan dari peserta pensiun. Tapi di sisi lain, yang pertama tentang hak pensiun itu setiap bulannya kita berikan kemudahan Kak. Jadi seperti THR yang sudah disalurkan, pensiun setiap bulan itu kita salurkan melalui mitra-mitra perbankan dan pos yang telah bekerja sama dengan kita. Jadi tidak akan ada antrian atau penumpukan yang akan
memicu terjadinya penularan COVID-19 karena maaf, peserta kami itu rata-rata di atas usia 58 tahun, Kak. Rata-rata lansia yang justru Rata-rata lansia. rentan kalau sampai ada virus ini. Betul. Jadi untuk peserta yang mau datang tetap kita terima, tapi yang tidak datang pun kita ada aplikasi e-klaim. Jadi bisa melakukan klaim menggunakan smartphone. Untuk peserta pensiun yang tetap datang akan kita layani, akan kita berikan masker, kita harus menggunakan hand sanitizer, terus kita juga atur jarak tempat duduknya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Betul, gitu. Oke, baik. Kita beralih ke Bapak Ridwan. Baik Pak, tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Gilang, salah satunya ada aplikasi e-klaim ya? Betul. Aplikasi e-klaim. Dan apakah Taspen ini, bagaimana cara penggunaan aplikasi e-klaim ini pada penerima pensiun? Baik, aplikasi e-klaim ini sebetulnya sudah lama di kami, Bu. Cuma ngetrennya sekarang ini. Kenapa? Karena peserta yang akan pensiun itu dipaksa untuk tidak banyak jalan dulu, tidak ada mengurus ke kantor dulu. Jadi ini bisa diakses melalui web Taspen di www.taspen.co.id. Jadi peserta yang apapun klaim yang akan diajukan silahkan kirim melalui web kami di situ. Itu petunjuknya cukup jelas. Kami nanti setiap hari akan kontrol berapa sih e-klaim yang masuk misalnya ke kantor cabang Tanjung Pinang. Kami akan kontrol. Jadi ada satu PIC pejabat di kantor cabang Tanjung Pinang ini yang khusus mengontrol setiap hari e-klaim yang masuk melalui web Taspen. Itu yang pertama. Kemudian barangkali juga yang saat ini kita lagi galakkan nih pada penerima pensiun yang manfaatnya sangat luar biasa. Apa manfaatnya itu? Yang pertama, aman. Uang pensiun ini kami yakini sampai kepada orang yang memang berhak. Jadi dalam kata lain tidak ada kebocoran atau tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan uang pensiun. Apa aplikasi ini? Tadi di awal sudah disinggung sedikit oleh Mas Gilang. Namanya adalah Taspen Autentikasi. Aplikasi Taspen Autentikasi dapat di-download di Play Store ataupun di iPhone untuk Play Store dan itu ya, yang Android di Play Store ya. Itu penggunaannya, mohon maaf memang pada saat ini, mohon maaf Bapak Ibu pensiunan, ini sepertinya menyusahkan, tapi percayalah Bapak Ibu, dengan memanfaatkan aplikasi ini Bapak Ibu lebih mudah untuk mengambil uang pensiun. Kenapa? Bapak Ibu tidak perlu antri. Benar. Bapak Ibu cukup melakukan autentikasi di rumah by smartphone, dan smartphone-nya tidak mesti smartphone Bapak Ibu sendiri. Bisa anak, cucu, atau familia yang lainnya smartphone, minta bantu untuk diautentikasi via smartphone, dan insya Allah uang yang dikirim oleh Taspen langsung masuk ke rekening Bapak Ibu pensiunan. Dan tidak juga Bapak Ibu perlu ke mitra bayar, ke bank, ke pos, tapi Bapak Ibu yang punya ATM silakan langsung ke ATM ambil uangnya. Lebih mudah sebenarnya ya Pak, tidak perlu ngantri. Tapi memang kita lagi merubah seperti biasa, hal yang baru itu butuh pembelajaran. Apalagi mungkin kita adaptasi. Juga para pensiunan ini lansia mungkin yang sudah kurang fokus sama handphone, lebih fokus beristirahat kali ya. Betul. Iya Pak. Baik Pak, beberapa waktu lalu kan tadi sudah disampaikan kita sudah menyalurkan THR ya. Itu bagaimana sih perhitungan jumlah THR kepada setiap pensiun? Apakah sama atau berbeda? Baik nih, kan kita terima dari pensiunan nelpon kadang-kadang ke kantor. Kok THR saya lebih kecil dari jumlah uang pensiun bulanan nih. Jadi THR itu, pensiun THR itu perhitungannya adalah gaji pokok, pensiun pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, ditambah dengan tunjangan peralihan. Jadi satu-satunya yang tidak termasuk di sebagai komponen pensiun THR adalah tunjangan beras. Tunjangan beras. Jadi jika ada berapa jiwa yang tertunjang, beras sekarang kan kita jual berasnya satu jiwa itu 72.420. Ada 3 jiwa misalnya, tinggal kita kalikan, segitulah yang pengurangnya. Tapi juga THR ini tidak ada potongan pihak ketiga. Tidak ada potongan pihak ketiga dan PPh. Hanya potongan jumlah beras tadi ya? Iya. Potongan jumlah beras tadi. Tapi perhitungannya setiap pensiun beda-beda? Beda-beda, tergantung berapa pensiun. Dan ini dasar perhitungannya adalah pensiun bulan Maret. Pensiun bulan Maret. Dasar pensiun bulan Maret tahun 2020.
Berarti memasuki April ini belum masuk kali ya? April enggak kita perhitungkan. Berapa besaran di Maret, segitu lagi kita masukkan, dikurangi dengan tunjangan beras tadi. Oke, baik Pak. Hanya tidak ada pihak ketiga ya pemirsa, Nggak ada, hanya betul. tunjangan Tidak berasnya ada, aja yang betul, nggak masuk. yang berkurang. Baik Bapak Gilang, Pak sejauh ini apa layanan unggulan dari PT Taspen yang sebelumnya sudah kita sebutkan beberapanya tadi? Kalau kami secara nasional kita ada namanya Taspen Sigap, yaitu Sigap. yang pertama kita ada layanan klaim 1 jam. Kemudian kita ada namanya service point, yaitu kita walaupun contoh kita ada di Kepri, tapi kita hadir setiap bulan di pulau-pulau lain atau kabupaten lain yang ada di wilayah provinsi Kepri. Jadi walaupun kantornya di Tanjung Pinang, setiap bulan kita ada di Anambas, kita ada di Natuna, kita ada di Lingga, ada di Dabo. Jadi kita tetap melayani dengan mendekatkan diri kepada peserta. Yang ketiga, kita ada service point tadi. Yang keempat, kita ada office channeling. Office channeling itu kita bekerja sama dengan mitra-mitra perbankan dan pos. Selain untuk pembayaran hak pensiun, juga bisa untuk pengurusan Taspen. Jadi, mitra-mitra kami bisa menjadi perpanjangan pelayanan Taspen. Nah, khusus di wilayah Kepulauan Riau ini kita juga ada namanya shuttle service, Kak. Jadi bagi pensiunan yang berasal dari wilayah-wilayah di luar Pulau Bintan, kita bisa ada penjemputan di pelabuhan ataupun bandara. Jadi ketika dia akan datang, silakan hubungin kami, akan kita jemput, kemudian kita antar ke Taspen, selesai kita antar lagi ke pelabuhan. Jadi itu yang layanan meskipun yang ada. Tadi salah satunya kantor cabangnya di Kota Tanjung Pinang, tapi wilayah kerjanya mencakup seluruh provinsi Kepri, bahkan ke pulau-pulau. Oke Pak, baik, terakhir yang Bapak Ridwan dan Bapak Gilang. Boleh deh salah satu, siapa nih, Bapak Ridwan duluan ya. Baik. Bapak selaku Asman Layanan Kepesertaan dari PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang, apa pesan Bapak kepada peserta Taspen? Bisa Bapak sampaikan? Baik, Bapak Ibu pensiunan, yang pertama, dengan maraknya penipuan, kami berharap jika ada yang menelpon Bapak Ibu dan menyangkut uang, itu dipastikan penipuan. Kami tidak pernah menghubungi Bapak Ibu pensiunan, calon pensiunan, bahwa kami ingin membagikan ini yang bersifatnya finansial begitu. Yang kedua, mohon Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi, nomor HP dan WA yang akhirnya update ke kami, supaya kami bisa menyampaikan apa saja informasi mengenai ketasmenan kepada Bapak Ibu secara langsung. Oke, selanjutnya Bapak Gilang selaku Asman Umum dan SDM dari PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang, ada yang ingin disampaikan oleh peserta? Baik, buat teman-teman ASN dan pensiunan, kita harap tetap menjaga kesehatan, tapi jangan takut dan jangan khawatir karena Taspen tetap melayani Bapak Ibu di tengah pandemi COVID-19. Jadi ketika ada keterkaitan apapun dengan Taspen, silahkan hubungi kami. Itu aja. Baik, terima kasih. Semoga kedepannya PT Taspen bisa melayani lebih baik lagi, lebih sukses dan maju ya Pak. Baik, sebenarnya terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu untuk membahas tema-tema yang lebih menarik lainnya. Baik pemirsa, usai sudah bincang cerdas kita bersama narasumber kita dari PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang. Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.